Pernahkah kamu melihat orang sederhana yang dianggap remeh, lalu ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun? Inilah kisah seorang gadis penjual gorengan, yang cintanya ditolak mentah-mentah oleh calon mertua. Dihina, dipermalukan, bahkan dianggap tak pantas bersanding dengan pria kaya yang dicintainya. Tapi di balik semua itu, gadis ini menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang akhirnya membuat satu keluarga kaya raya terdiam tak berkutik. Inilah cerita penuh air mata, harga diri, dan kejutan tak terduga. Sebelum kita mulai masuk ke episode pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan setiap kelanjutan dari kisah dramatis ini. Di sebuah pasar kecil yang ramai di pinggiran kota, asap gorengan mengepul dari sebuah wajan besar. Di balik wajan itu, berdirilah seorang gadis muda bernama Sari. Dengan senyum tulus, ia melayani pembeli satu persatu, meski keringat menetes di wajahnya. Suaranya lembut saat menyapa, "Mau tambah bakwan atau tempe, Bu?" Sari sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana ini. Sejak ayahnya meninggal, ia harus membantu ibunya mencari nafkah. Dari pagi sampai sore, tangannya tak pernah berhenti mengaduk adonan, menggoreng, dan membungkus. Walau hidup pas-pasan, hatinya selalu penuh syukur. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang membuat hidup Sari berbeda. Seorang pria muda sering datang ke lapaknya. Namanya Bima. Tidak seperti pembeli lain, Bima tidak hanya membeli gorengan, tapi juga sering membantu Sari membereskan dagangan. Bima selalu terlihat rapi, dengan wajah bersih dan pakaian mahal, yang membuatnya tampak kontras dengan suasana pasar. Bagi Sari, kehadiran Bima bagai cahaya yang menenangkan. Mereka berdua sudah lama menjalin kedekatan, meski banyak orang di pasar bergosip. Apa pantas penjual gorengan seperti Sari dekat dengan pria seperti itu? Bisik sebagian orang. Tapi Sari tidak menggubris. Yang ia tahu, Bima tulus, penuh perhatian, dan membuatnya merasa dihargai. Sore itu, setelah membantu Sari menutup lapak, Bima berkata, "Pelan, Sari, aku ingin memperkenalkanmu pada keluargaku. Aku serius denganmu." Sari terdiam, hatinya berdegup kencang, antara bahagia dan takut. Ia tahu keluarga Bima hidup jauh di atasnya. Perbedaan itu seperti langit dan bumi. Malam harinya, Sari termenung di depan rumah kecilnya. Ia menatap bulan, berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, kalau memang aku berjodoh dengan Bima, tolong beri aku kekuatan." Senyum tipis muncul di wajahnya, meski bayangan keraguan tetap menghantui. Hari-hari sederhana Sari tampak tenang, tapi tanpa ia sadari, langkahnya baru saja memasuki jalan cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Bima menjemput Sari dengan mobilnya yang mengkilap. Sari gugup, tangannya berkeringat saat memegang tas kecil berisi baju terbaik yang ia punya. Meski hanya blus sederhana dan rok panjang, ia mencoba terlihat pantas. Dalam hati, ia berulang kali berdoa agar bisa diterima baik-baik. Perjalanan menuju rumah keluarga Bima terasa panjang. Dari jendela mobil, Sari melihat bangunan-bangunan megah yang jarang ia lewati. Hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya modern dengan pagar tinggi dan taman yang rapi. Sari tertegun. Rumah itu terasa asing, seakan berada di dunia lain. Di dalam rumah, suasana penuh keanggunan. Lampu kristal bergantung di langit-langit, lantai marmer berkilau, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Ratna, ibu Bima, menyambut mereka dengan senyum tipis. Senyum yang dingin, bukan hangat. Ia menatap Sari dari atas ke bawah, seolah menilai setiap detail. "Ini yang namanya Sari?" tanya Ratna dengan nada datar. Sari menunduk sopan. "Iya, Bu. Saya Sari." Bima tersenyum mencoba mencairkan suasana. "Bu, Sari yang sering aku ceritakan. Dia yang selalu ada di sampingku." Namun, tatapan Ratna penuh keraguan. Ia hanya menjawab singkat, "Silakan duduk." Saat itu Pak Surya, ayah Bima, muncul. Berbeda dengan istrinya, ia menyapa ramah, "Selamat datang, Nak. Anggap saja rumah sendiri."
Sari sedikit lega, tapi rasa canggung tetap menyelimuti. Makan malam pun dihidangkan. Sari berusaha sopan, mengambil makanan sedikit saja. Namun, Ratna terus menatapnya, seolah mencari kesalahan. Sesekali, ia melempar pertanyaan yang membuat Sari gelisah. Orang tuamu kerja apa? Kamu sekolah sampai mana? Punya keluarga di kota? Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi caranya menyelipkan nada merendahkan membuat Sari terpojok. Bima mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi jelas terlihat ibunya tidak senang. Di ujung meja, Pak Surya mencoba menjaga suasana. Yang penting anak muda bisa saling melengkapi. Rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi juga hati. Ratna hanya diam dengan wajah dingin. Malam itu, ketika Sari pulang, hatinya campur aduk. Ia senang bisa bersama Bima, tapi juga sadar perbedaan dunia mereka bukanlah hal kecil. Ada tembok besar yang mulai terlihat jelas, dan ia takut tembok itu akan memisahkan mereka. Hari-hari setelah makan malam, itu terasa berat bagi Sari. Ia tetap berjualan gorengan di pasar, mencoba menenangkan hatinya. Namun, kata-kata Ratna yang dingin terus terngiang, seakan-akan siapa dirinya sudah diputuskan. Gadis miskin yang tak pantas. Bima tetap datang, seperti biasa. Ia membeli gorengan sambil tersenyum, berusaha memberi kekuatan. Sari, jangan pedulikan ibuku. Aku tahu siapa kamu, aku tahu kerja kerasmu. Kata-kata itu membuat hati Sari sedikit lega, meski bayangan masa depan tetap penuh keraguan. Di sisi lain, gosip mulai beredar di pasar. Beberapa tetangga mulai berbisik, katanya Sari sudah dibawa ke rumah keluarga kaya. Tapi, apa mungkin diterima? Pasti ditolak mentah-mentah. Sari hanya menunduk, pura-pura tak mendengar, meski hatinya perih. Suatu sore, Bima kembali mengajak Sari. Kali ini, ia ingin mengenalkan Sari ke keluarga besarnya saat acara arisan di rumah megah mereka. Sari kembali gelisah, tapi demi Bima, ia memberanikan diri. Di acara itu, suasana lebih mencolok. Perhiasan berkilau di leher para tamu, baju mahal, dan obrolan tentang bisnis besar. Sari duduk dengan canggung di sudut, merasa seperti orang asing. Beberapa kerabat, Bima menatap heran. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang menahan tawa. Ratna tidak berusaha menutupi sikapnya. Dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang, ia berkata, "Anak saya pintar, mapan, punya masa depan cerah, tapi sekarang malah membawa penjual gorengan. Bagaimana bisa?" Semua terdiam, suasana menjadi tegang. Sari menunduk, wajahnya memerah. Ia ingin pergi, tapi Bima menggenggam tangannya di bawah meja. "Aku ada di sini," bisiknya. Namun, genggaman itu tak bisa menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, saat pulang, Sari berdiri lama di depan rumahnya yang sederhana. Lampu temaram, dinding kayu rapuh, begitu kontras dengan rumah keluarga Bima. Ia berbisik pada dirinya sendiri, apakah cinta saja cukup? Atau aku harus melepaskannya demi martabatku sendiri? Pertanyaan itu menghantui, seakan memberi tanda bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Hari itu, Sari kembali diajak Bima ke rumah keluarganya. Kali ini bukan acara arisan besar, melainkan makan malam keluarga inti. Bima berharap suasana lebih hangat, lebih tenang, dan ibunya bisa perlahan menerima. Sari pun berusaha menyiapkan diri sebaik mungkin, memakai baju sederhana namun rapi, dengan rambut yang ia ikat rapi ke belakang. Meja makan sudah tersusun rapi, hidangan mewah terhidang lengkap. Pak Surya duduk dengan wajah tenang, sementara Ratna tampak anggun dengan tatapan tajam yang sulit ditebak. Sari duduk di samping Bima, mencoba bersikap sopan meski jantungnya berdegup kencang. Awalnya, percakapan berjalan normal. Pak Surya bertanya tentang dagangan gorengan Sari, dan Sari menjawab pelan namun jujur. Tapi semakin lama, nada suara Ratna mulai terdengar menusuk. "Kamu tahu, Bima itu lulusan luar negeri. Teman-temannya semua pengusaha besar. Apa kamu pikir bisa mengikuti gaya hidupnya hanya dengan menjual gorengan di pinggir jalan?"
Ucap Ratna dengan nada dingin. Sari menunduk, tidak berani menatap. Bima langsung menyela, "Bu, cinta tidak diukur dari uang. Aku mencintai Sari apa adanya." Ratna menoleh cepat, matanya berkilat. "Cinta memang penting, tapi masa depan lebih penting. Apa kamu rela melihat dirimu dan keluargamu jatuh gara-gara pilihan salah?" Suasana meja makan berubah tegang. Sendok dan garpu tak lagi terdengar, hanya sunyi yang menyelimuti. Sari menggenggam erat ujung roknya di bawah meja. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Pak Surya mencoba menengahi, "Ratna, jangan begitu. Kita belum mengenal Sari sepenuhnya." Namun Ratna tidak bergeming. Ia menatap Sari tajam, lalu berkata, "Kamu gadis baik, Sari. Tapi kamu tidak pantas untuk anakku. Dunia kalian berbeda. Sejak awal, aku tidak akan pernah merestui." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Sari. Ia hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Bima marah, tapi tak kuasa melawan ibunya. Malam itu, setelah makan malam, berakhir, Sari berjalan keluar rumah dengan langkah gontai. Hatinya hancur, seolah seluruh harga dirinya dirobek-robek di depan orang yang ia cintai. Dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan yang menyakitkan. Apakah cinta masih cukup kuat untuk melawan jurang yang begitu dalam? Malam itu, Sari pulang dengan langkah berat. Jalanan sepi hanya ditemani cahaya lampu jalan yang redup. Setiap kata Ratna masih bergema di telinganya. "Kamu tidak pantas." Kata-kata itu terus menusuk hati. Sesampainya di rumah, Sari duduk di teras kecil. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Akhirnya air mata yang ia tahan sejak makan malam pun jatuh juga. Ia menangis dalam diam, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua rasa lelah, malu, dan sakit hati bercampur jadi satu. Tak lama, suara motor berhenti di depan rumahnya. Bima turun dengan wajah cemas. Ia langsung duduk di samping Sari, mencoba menenangkannya. "Sari, jangan dengarkan kata-kata ibu. Aku tahu siapa kamu. Aku cinta sama kamu, bukan sama hartamu." Sari menoleh dengan mata sembab. Suaranya pelan bergetar, "Tapi Bima, aku ini siapa? Aku cuma penjual gorengan. Dunia kita terlalu jauh berbeda. Aku takut kalau kita terus memaksakan, aku hanya akan membuat keluargamu benci padamu." Bima menggenggam tangan Sari erat. "Dengar aku baik-baik. Aku tidak peduli apa kata orang. Bahkan kalau seluruh dunia menentang kita, aku akan tetap bersamamu. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kalimat itu membuat hati Sari sedikit hangat, tapi jauh di dalam dirinya masih ada rasa ragu. Janji bisa saja diucapkan, tapi apakah benar bisa bertahan menghadapi kenyataan? Malam semakin larut. Angin membawa hawa dingin, tapi hati Sari tetap terasa sesak. Dari kejauhan, seseorang mengamati mereka dengan tatapan penuh rahasia. Seorang pria paruh baya dengan wajah letih namun berwibawa. Dialah Arman, paman Sari, yang sudah lama tidak muncul sejak ayah Sari meninggal. Arman tidak langsung menyapa malam itu. Ia hanya menatap dari jauh, lalu berbalik pergi dengan langkah pelan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk kembali masuk ke dalam hidup Sari. Dan malam itu, tanpa disadari, air mata Sari hanyalah awal dari badai yang lebih besar yang akan segera datang. Pagi itu Sari kembali ke pasar. Seperti biasa, ia menata gorengan di meja kayu kecil. Senyumnya tetap ada, tapi sorot matanya tampak sayu. Orang-orang di pasar masih sempat berbisik tentang dirinya, tentang malam makan bersama keluarga Bima yang kabarnya tak berjalan baik. Saat matahari mulai condong ke barat, seorang pria paruh baya mendekat. Tubuhnya sedikit kurus, rambutnya mulai memutih, tapi wajahnya masih tegas. Sari terkejut. "Paman Arman?" Ya, sudah lama sekali Sari tidak melihat pamannya itu. Arman adalah adik dari almarhum ayahnya, orang yang dulu ikut membantu di bisnis kecil keluarga mereka, sebelum semuanya runtuh setelah ayah Sari meninggal. Arman menatap Sari lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu makin mirip ayahmu, Sari, kuat, tapi sering menyembunyikan luka." Sari terdiam, matanya mulai basah. "Paman, aku rindu, tapi kenapa baru sekarang datang?" Arman tidak menjawab langsung.
Ia hanya meletakkan sebuah koper hitam tua di meja, tepat di samping tumpukan gorengan. Bunyi gesekan koper itu cukup membuat Sari heran. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, kata Arman pelan. Ayahmu menitipkan ini sebelum ia pergi. Aku menunggu saat yang tepat untuk memberikannya. Dan sekarang, aku rasa waktunya sudah tiba. Sari menatap koper itu dengan bingung. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh gagangnya. Apa ini, Paman? Arman menatapnya dengan serius. Itu bukan sekadar koper. Di dalamnya ada rahasia besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupmu, atau justru membawa beban yang lebih berat dari yang pernah kamu bayangkan. Sari terdiam. Di tengah hiruk-pikuk pasar, dunia seakan berhenti. Suara orang menawar, suara wajan mendesis, semua menghilang. Yang ada hanya dirinya, pamannya, dan koper misterius yang kini terasa begitu berat meski belum dibuka. Arman menambahkan, ingat satu hal, Sari, apapun isi koper ini, kamu harus siap menanggung akibatnya. Hati Sari berdebar hebat. Ia tahu, sejak malam makan malam bersama keluarga Bima, hidupnya tak lagi sama. Tapi ia tak pernah menduga, sebuah koper tua kini menjadi kunci jalan takdirnya yang baru. Malam itu, di rumah kecilnya, Sari duduk di lantai dengan koper tua di depannya. Wajahnya masih bingung, tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci yang mulai berkarat. Bima yang menemaninya juga terlihat penasaran. Ketika koper itu terbuka, aroma kertas tua langsung tercium. Di dalamnya ada beberapa map berisi dokumen, buku catatan, dan sebuah amplop coklat yang bertuliskan nama Sari dengan tulisan tangan ayahnya. Sari tertegun, air matanya jatuh begitu melihat tulisan itu. Dengan hati-hati ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada surat. Suara Sari bergetar saat membaca keras-keras. Anakku Sari, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di sisimu. Aku tahu hidupmu akan berat, dan mungkin kau akan diremehkan banyak orang. Tapi ketahuilah kau adalah pewaris sah dari usaha minyak goreng keluarga kita. Aku tidak ingin harta ini langsung kau gunakan untuk kemewahan. Aku ingin kau belajar dulu memimpin dengan hati dan membuktikan bahwa kerja keras tetap menjadi dasar segalanya. Karena itu, aku meninggalkan syarat. Kau harus mengelola bisnis ini selama 100 hari. Jika kau berhasil, semua aset ini sah milikmu. Jika gagal, semua akan jatuh ke tangan orang lain. Sari berhenti membaca, tangisnya pecah. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Bima memeluk bahunya, mencoba menenangkan. Arman yang duduk di sudut ruangan menatap serius. Itulah alasan aku menyimpan koper ini selama ini. Ayahmu percaya waktumu akan tiba, dan aku yakin sekaranglah waktunya. Sari menggeleng pelan, suaranya lirih. Tapi Paman, aku ini siapa? Aku hanya penjual gorengan di pasar. Bagaimana mungkin aku bisa memimpin bisnis sebesar ini? Arman menatapnya tajam. Justru karena kau penjual gorengan, kau tahu rasanya kerja keras. Kau tahu arti sebutir minyak, arti sesuap nasi. Itu yang membuatmu berbeda. Jangan pernah meremehkan dirimu, Sari. Bima menggenggam tangan Sari erat. Aku akan selalu ada di sampingmu. Kau tidak sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari menyadari hidupnya tak lagi sama. Dari seorang gadis pasar yang sederhana, kini ia dihadapkan pada warisan besar dan beban berat. Dan di luar sana, tanpa ia ketahui, sudah ada orang yang menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Sejak malam itu, hidup Sari tak lagi sama. Pagi-pagi ia tetap berjualan gorengan, namun pikirannya terus dihantui isi koper dan surat dari ayahnya. Warisan usaha minyak goreng, syarat 100 hari, dan tanggung jawab yang tiba-tiba terasa begitu berat. Bima mendorongnya untuk berani melangkah. Sari, ayo kita lihat langsung usahanya. Jangan takut. Kalau kamu tidak mencobanya, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu. Akhirnya, dengan ditemani Bima dan Arman, Sari mengunjungi sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dari luar, bangunannya tampak lusuh, catnya mengelupas, dan pintunya berkarat. Namun begitu masuk, mereka mendapati beberapa karyawan setia yang masih bertahan meski usaha itu nyaris mati. Seorang karyawan tua menyapa dengan mata berbinar.
Nona Sari, benarkah ini kamu? Sudah lama kami menunggu. Kami kira warisan ini akan hilang begitu saja. Sari terdiam. Hatinya bergetar melihat orang-orang itu yang masih bertahan meski tanpa kepastian. Ia merasakan beban yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga nggak ada untuk mereka. Namun di balik senyum haru para karyawan, ada satu sosok lain yang diam-diam memperhatikan. Seorang pria muda berjas rapi, wajahnya licik, sorot matanya penuh ambisi. Dialah Aditya, sepupu Sari, yang sejak lama mengincar warisan ini. Aditya mendekat sambil tersenyum sinis. Jadi ini pewaris yang katanya ditunggu-tunggu, hanya penjual gorengan? Lucu sekali. Aku pikir ayahmu akan memilih seseorang yang lebih berkelas. Bima spontan maju menahan amarah, namun Sari hanya menunduk menahan diri. Dalam hatinya ia sadar, inilah awal ujian yang sebenarnya. Bukan hanya mengelola warisan, tapi juga menghadapi orang-orang yang menginginkan ia gagal. Arman menatap Aditya dengan mata tajam. Ingat Aditya, warisan ini punya aturan. Kalau Sari berhasil dalam 100 hari, kau tidak punya hak apapun. Aditya tertawa kecil. Kita lihat saja nanti, Paman. 100 hari bukan waktu singkat, dan aku akan pastikan gadis ini tidak akan pernah bisa melewatinya. Ucapan itu membuat suasana di gudang semakin tegang. Bagi Sari, langkah kecil ini sudah cukup membuatnya sadar. Dunia baru yang ia masuki penuh tantangan. Dan musuhnya kini bukan hanya gengsi keluarga Bima, tapi juga darah dagingnya sendiri. Hari-hari Sari terasa semakin berat. Siang ia berjualan gorengan di pasar, malam ia belajar membaca dokumen-dokumen usaha peninggalan ayahnya. Wajahnya lelah, tapi tekadnya mulai tumbuh. Ia tahu 100 hari bukan waktu yang lama. Namun dunia luar ternyata lebih kejam daripada yang ia kira. Kabar tentang dirinya sebagai pewaris usaha minyak goreng mulai menyebar kemana-mana. Media lokal menulis judul-judul sensasional, penjual gorengan, ternyata anak bos minyak goreng, atau gadis pasar. Jadi pewaris kaya raya, benarkah? Di pasar, para tetangga yang dulu sering membeli gorengannya kini mulai berbisik-bisik. Apa benar Sari jadi orang kaya sekarang? Pantas saja sering dekat sama Bima, ternyata ada warisan besar. Tapi mana mungkin gadis pasar bisa urus usaha segede itu? Sari hanya bisa tersenyum pahit. Ia merasa semua orang melihatnya bukan lagi sebagai dirinya, tapi sebagai bahan gosip. Di sisi lain, Ratna semakin murka. Di rumah, ia mengamuk pada Bima. Apa kamu tidak lihat? Semua media menulis tentang dia. Nama keluarga kita ikut tercoreng. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi gadis itu, Bima. Bima mencoba membela. Bu, apa salahnya kalau Sari bekerja keras membuktikan dirinya? Dia tidak pernah minta dilahirkan sebagai pewaris. Ratna menatap tajam. Cukup, kamu harus memilih, Bima. Keluarga atau dia. Sementara itu, Aditya tersenyum puas melihat kekacauan ini. Dari balik meja kantornya, ia menelpon seseorang. Sebarkan lebih banyak gosip. Buat orang percaya kalau Sari tidak mampu. Aku ingin dia jatuh, bahkan sebelum sempat berdiri. Malam itu, Sari duduk sendirian di depan rumahnya. Tangannya memegang surat warisan dari ayahnya, matanya kosong, menatap langit. Hatinya hancur karena cibiran, gosip, dan tekanan dari semua sisi. Namun di balik rasa sakit itu, ia berbisik pelan, aku harus kuat. Aku tidak boleh mundur. Hari itu, Sari mulai mencoba menghidupkan kembali usaha minyak goreng peninggalan ayahnya. Ia dibantu Arman dan beberapa karyawan lama yang setia. Mereka penuh semangat, percaya Sari bisa membawa harapan baru. Truk-truk kecil mulai diisi galon minyak, siap didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Sari berdiri di depan gudang, tersenyum haru melihat roda bisnis mulai bergerak lagi. Ayah, semoga aku bisa melanjutkan perjuanganmu, bisiknya dalam hati. Namun, belum sampai sehari, kabar buruk datang. Salah satu truk pengiriman tidak pernah sampai ke tujuan. Sopirnya ditemukan ketakutan di pinggir jalan, truk kosong, semua minyak raib. Berita itu cepat menyebar.
Para pedagang yang sudah menunggu pasokan minyak marah besar. Kami sudah bayar DP tapi barang tidak ada. Kalau begini, jangan-jangan memang tidak becus urus usaha. Sari panik. Ia berusaha menjelaskan. Tapi telinga orang-orang sudah tertutup oleh amarah. Gosip makin menjadi-jadi. Penjual gorengan nekat jadi bos minyak. Hasilnya begini, gagal total. Di rumah, Ratna membaca berita itu dengan senyum sinis. Apa aku tidak bilang? Gadis itu hanya membawa masalah. Sementara Bima hanya bisa terdiam, hatinya hancur melihat Sari terus disudutkan. Di sisi lain, Aditya duduk santai di sebuah kafe mewah menerima telepon. Bagus, pekerjaannya rapi. Pastikan semua orang tahu kalau ini salah Sari. Ia tersenyum. Licik merasa rencananya berjalan lancar. Malam itu Sari duduk di gudang yang kosong. Para karyawan menatapnya dengan mata cemas. Ia merasa seluruh dunia menekan dari segala arah. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menggenggam surat warisan erat-erat. Tidak, aku tidak boleh berhenti. Kalau aku menyerah sekarang, semua pengorbanan ayah akan sia-sia. Hatinya bergetar, tapi di dalam kesedihan itu, tekadnya perlahan mulai menyala. Setelah insiden truk hilang, Sari semakin tertekan. Ia mencoba bangkit dengan menyiapkan produksi baru di sebuah pabrik kecil peninggalan ayahnya. Beberapa karyawan yang masih setia ikut membantunya. Meski lelah, Sari tetap tersenyum, mencoba memberi semangat. Kita harus buktikan kalau kita bisa berdiri lagi, katanya pelan. Namun, nasib buruk seolah terus mengejarnya. Malam itu, saat pabrik sedang beroperasi, tiba-tiba terdengar teriakan. Api, api! Suasana langsung kacau. Asap hitam mengepul dari salah satu ruangan penyimpanan. Orang-orang berlari panik, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sari ikut berlari masuk, mencoba menolong. Tangannya gemetar saat melihat kobaran api yang semakin membesar. Untungnya, para karyawan berhasil memadamkan api sebelum merembet ke seluruh bangunan. Tapi kerusakan tetap parah. Bahan baku banyak yang hangus, mesin kecil rusak dan kerugian besar tak terhindarkan. Sari terduduk di lantai pabrik yang penuh debu. Wajahnya pucat, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kenapa selalu begini? Apa aku memang tidak pantas? Bisiknya lirih. Keesokan harinya kabar kebakaran cepat menyebar. Media menulis, pabrik pewaris gorengan terbakar, bisnis nyaris bangkrut. Orang-orang kembali mencibir. Sudah jelas dia tidak mampu. Hanya bikin malu nama keluarganya. Ratna membaca berita itu dengan wajah puas. Aku sudah bilang dari awal. Gadis itu hanya akan menjatuhkanmu, Bima. Bima menatap ibunya dengan kecewa. Kenapa ibu tidak bisa melihat lebih dari sekadar status? Sari berjuang sendirian. Dia tidak pantas dihina terus-menerus. Sementara itu, jauh dari pandangan mereka, Aditya kembali tersenyum licik. Dialah dalang dari kebakaran itu. Dengan bisikan pada anak buahnya, ia sudah memastikan semua seolah-olah terjadi karena kelalaian. Biar dunia percaya kalau Sari tidak becus, katanya sambil tertawa kecil. Malam itu, Sari duduk di depan rumahnya, tatapannya kosong. Ia hampir menyerah. Tapi ketika ia membuka koper peninggalan ayahnya dan melihat tulisan tangan sang ayah, hatinya kembali diguncang. 100 hari. Aku harus bertahan. Meski hancur, secercah tekad kembali muncul di dalam dirinya. Setelah kebakaran itu, hampir semua orang yakin Sari akan menyerah. Media terus menulis berita buruk, gosip semakin deras dan karyawan pun mulai kehilangan harapan. Tapi malam itu Sari teringat surat ayahnya. Kata-kata sederhana di dalam surat itu seakan berbicara kembali. Kau harus memimpin dengan hati. Esok paginya, Sari berdiri di pasar dengan wajah penuh tekad. Ia memanggil para pedagang kecil yang dulu sering membeli gorengannya. Kalau pabrik besar tak bisa jalan, kita buka dapur kecil. Kita mulai dari nol, dari wajan, dari kompor. Asal ada niat, kita bisa. Awalnya orang-orang ragu. Apa bisa? Kita kan bukan pabrik. Tapi melihat mata Sari yang begitu yakin, satu pedagang bersedia ikut.
Mereka menyumbang tenaga, tempat, bahkan bahan seadanya. Tak butuh waktu lama, sebuah dapur darurat berdiri di gudang kecil. Kompor-kompor sederhana dinyalakan, minyak digoreng, dan produksi kecil-kecilan dimulai. Walau hasilnya tidak banyak, tapi cukup untuk memasok pedagang pasar. Media yang awalnya menghina mulai meliput lagi. Kali ini berbeda, judul berita berubah. Pewarisan yang bangkit dari nol, dapur sederhana, jadi harapan baru. Para pembeli yang dulu mencibir kini mulai tersentuh. Ternyata dia tidak menyerah ya. Luar biasa masih mau kerja keras, walau dihina. Bima berdiri di samping Sari, ikut mengaduk minyak dengan tangan sendiri. Ia tersenyum bangga. Kamu memang luar biasa, Sari. Kamu tidak hanya melawan api, tapi juga membakar semangat orang-orang di sekitarmu. Namun, tidak semua orang senang. Dari kejauhan, Aditya melihat semua perkembangan itu dengan wajah kesal. Ternyata dia belum jatuh. Baiklah, kalau begitu, aku harus membuat serangan yang lebih besar. Sari mungkin berhasil bangkit dari abu, tapi bayangan ancaman yang lebih gelap sudah menunggu di depan. Hari itu, keluarga besar Bima berkumpul di ruang tamu rumah mewah mereka. Semua wajah terlihat serius. Di tengah ruangan, Ratna duduk dengan tatapan tajam, seolah-olah ia sedang memimpin sebuah persidangan. Bima duduk di samping, gelisah, sementara Pak Surya mencoba menenangkan suasana. Ratna membuka suara dengan nada dingin. Bima, aku sudah cukup bersabar. Keluarga kita jadi bahan pembicaraan gara-gara gadis itu. Gosip, berita buruk, semuanya menempel pada nama kita. Hari ini, kamu harus memilih, keluarga atau Sari. Bima menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bu, aku sudah bilang, aku cinta Sari. Dia bukan seperti yang orang bilang. Dia berjuang, dia tulus. Ratna membanting sendok di atas meja, suaranya meninggi. Cinta tidak cukup untuk membuatmu bertahan hidup. Apa kau rela hancur demi seorang penjual gorengan yang hanya membawa masalah? Sari yang kebetulan ikut hadir hanya bisa menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya lagi. Ia ingin berbicara, tapi suara seakan terhenti di tenggorokan. Pak Surya mencoba menengahi. Ratna, jangan seperti ini. Anak-anak berhak menentukan jalannya sendiri. Kita tidak bisa selalu memaksakan kehendak. Namun Ratna tidak bergeming. Ia menatap tajam ke arah Sari. Kamu gadis baik, tapi kamu tidak pantas. Kau hanya akan jadi beban bagi Bima. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Sari mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Bima, seakan ingin memastikan apakah benar Bima akan tetap ada di sisinya. Bima menggenggam tangan Sari erat di depan semua orang. Tidak, Bu. Aku tidak akan melepaskan Sari. Kalau ibu memaksa aku memilih, maka aku memilih dia. Ruangan hening sejenak. Ratna terkejut, wajahnya memerah karena marah. Kamu anak durhaka. Lebih memilih gadis itu daripada ibumu sendiri? Sari terperangah. Hatinya bahagia sekaligus takut. Bahagia karena Bima membelanya, tapi takut karena ia kini benar-benar menjadi penyebab retaknya hubungan anak dan ibu. Dan malam itu, sidang keluarga, bukan hanya tentang restu, tapi juga awal pecahnya tembok besar yang selama ini menahan mereka. Beberapa hari setelah perdebatan keluarga itu, Sari mencoba kembali fokus pada usaha kecilnya. Dapur darurat masih beroperasi, para pedagang pasar masih setia membantu. Meski hasilnya tidak besar, tapi cukup untuk menghidupkan roda bisnis. Senyum, tipis mulai kembali di wajah Sari, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, suara siren memecah kesunyian. Api besar membakar salah satu gudang minyak cadangan. Warga berlarian panik, para pekerja berusaha menyelamatkan barang seadanya. Kobaran api begitu cepat, seakan sudah disiapkan untuk melahap semuanya. Sari berlari dengan wajah pucat. Tidak, tolong, jangan biarkan gudang ini habis. Tapi api terlalu besar. Ia hanya bisa berdiri, menangis menyaksikan warisan ayahnya kembali hampir musnah. Keesokan paginya, berita langsung tersebar luas.
Gudang minyak pewaris gorengan hangus terbakar menjadi headline di mana-mana. Gosip makin liar. Orang-orang kembali meremehkan. Sudah jelas dia tidak bisa mengurus apa-apa. Harta sebesar itu tidak cocok di tangan gadis pasar. Namun, kali ini Arman tidak tinggal diam. Ia menyelidiki bekas gudang dan menemukan bukti mencurigakan. Bekas botol bensin yang dibuang sembarangan di belakang bangunan. Dengan wajah muram, ia berkata pada Sari, "Ini bukan kebetulan. Ada yang sengaja membakar gudangmu." Sari terkejut. "Siapa yang tega melakukan ini?" Arman menatap jauh, lalu menyebut satu nama dengan suara berat. Aditya. Sari terdiam. Ia tidak percaya sepupunya sendiri bisa sejahat itu. Tapi semakin dipikir, semakin jelas semua kejadian aneh sejak awal. Hilangnya truk, gosip yang menyebar, hingga kebakaran pertama. Semua mengarah pada orang yang sama. Bima yang mendengar kabar itu mengepalkan tangan. Kalau benar Aditya dalangnya, kita harus melawan. Tidak bisa dibiarkan. Sari menunduk. Hatinya campur aduk antara marah dan sedih. Dia keluarga. Kenapa harus sampai begini? Apa warisan ini begitu penting sampai tega menghancurkan hidupku? Api di gudang mungkin sudah padam, tapi api di dalam hati Sari baru saja menyala. Ia sadar, perjuangannya bukan lagi melawan cibiran orang, tapi melawan pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Setelah kebakaran gudang, Sari merasa tak bisa lagi diam. Ia sudah terlalu lama menahan sakit, terlalu sering dihina dan dijatuhkan. Kini, dengan bukti yang ditemukan Arman, ia tahu harus melawan. Hari itu Sari mengundang para karyawan lama, pedagang pasar, bahkan beberapa kerabat keluarga untuk berkumpul di gudang darurat. Wajah mereka penuh tanda tanya. Di depan mereka, Sari berdiri dengan tubuh bergetar, tapi matanya menatap tegas. "Aku tahu selama ini banyak yang meragukan aku." Suara Sari terdengar lirih namun jelas. "Aku tahu banyak gosip, cemoohan, bahkan ada yang senang melihatku jatuh. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Malam kebakaran kemarin, bukan kecelakaan." Ruangan langsung hening. Semua mata menatap Sari. Arman maju, mengangkat sebuah botol plastik berbau bensin yang ditemukan di lokasi kebakaran. Bukti ini cukup menunjukkan bahwa ada orang yang sengaja membakar gudang. Beberapa orang mulai berbisik. Sari menarik napas panjang, lalu menyebutkan nama yang selama ini ia tahan. "Dan aku tahu siapa dalangnya, sepupuku sendiri, Aditya." Semua terperangah. Beberapa karyawan kaget. Sebagian kerabat terdiam tak percaya. Aditya yang juga hadir dalam pertemuan itu hanya tertawa kecil. "Sari, apa kau punya bukti kuat? Jangan sembarang menuduh. Kau hanya mencari alasan atas kegagalanmu sendiri." Arman maju lagi, kali ini menunjukkan rekaman CCTV usang dari kamera gudang sebelah. Meski buram, jelas terlihat sosok anak buah Aditya yang masuk membawa jerigen malam sebelum kebakaran. Wajah Aditya berubah pucat meski ia masih berusaha menyangkal. "Itu bukan aku, itu fitnah." Tapi sorot mata semua orang sudah berubah. Bima berdiri di samping Sari, menatap Aditya tajam. "Berhentilah berbohong, Aditya. Semua orang sudah lihat. Kau hanya ingin menjatuhkan Sari demi harta." Sari menahan air matanya. Hatinya hancur karena pengkhianatan, tapi juga lega karena kebenaran akhirnya terbongkar. Ia menatap semua orang. Suaranya bergetar tapi mantap. "Aku tidak akan lari lagi. Aku akan terus berdiri, karena ini bukan hanya tentangku, tapi tentang nama baik ayahku, tentang masa depan orang-orang yang masih percaya padaku." Ruangan hening. Untuk pertama kalinya, banyak orang mulai benar-benar melihat Sari bukan sekadar penjual gorengan, tapi seorang pewaris yang berani. Dan bagi Aditya, inilah awal dari kejatuhan yang ia sendiri ciptakan. Setelah bukti pengkhianatan terbongkar, suasana keluarga menjadi kacau. Aditya tidak bisa lagi bersembunyi. Semua orang yang hadir di pertemuan itu menatapnya dengan wajah kecewa. Karyawan yang selama ini dihormati mulai berbisik-bisik, sebagian bahkan marah. Arman melangkah mendekat. "Kamu bisa saja berkelit, Aditya. Tapi bukti sudah jelas.
Kau yang mengatur sabotase, kau yang menyebar gosip, kau yang menyalakan api. Semua demi merebut warisan yang bukan milikmu. Aditya menggertakkan giginya. Wajahnya memerah, matanya liar mencari jalan keluar. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih pantas. Aku lelah melihat semua orang menyanjung Sari, padahal dia hanya penjual gorengan. Aku punya kemampuan, aku lebih layak. Sari menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia merasa sakit, tapi juga kasihan. Aditya, kau sepupuku, kenapa harus sejauh ini? Harta bisa dicari, tapi kepercayaan yang kau hancurkan tidak akan kembali. Semua menunggu apa yang akan Sari lakukan. Banyak yang mengira ia akan menuntut Aditya, menyerahkannya ke polisi, atau mengusirnya dari keluarga. Tapi Sari menghela napas panjang. Suaranya lembut tapi tegas. Aku tidak akan menyeretmu ke pengadilan, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu bebas begitu saja. Kalau kau masih punya hati, maka gunakan tenagamu untuk memperbaiki semua yang sudah kau rusak. Bantu aku membangun kembali usaha ini. Tunjukkan bahwa kau bisa berubah. Itu saja jalan satu-satunya. Kerumunan terdiam. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Bima menatap Sari dengan kagum, sementara Arman hanya mengangguk pelan, memahami kebesaran hati keponakannya. Aditya menunduk, rahangnya tegang. Ia ingin marah, tapi juga tahu ia sudah kalah. Dengan suara berat ia berkata, "Aku akan pikirkan." Lalu ia bergegas pergi meninggalkan ruangan. Malam itu Sari duduk sendirian. Ia tahu keputusannya berisiko, memberi kesempatan kedua pada pengkhianat bukan hal mudah. Tapi ia percaya, memaafkan jauh lebih kuat daripada menghukum. Dan mungkin itulah yang ayahnya harapkan darinya. Memimpin bukan dengan amarah, tapi dengan hati. Hari-hari berlalu cepat. Sari terus bekerja tanpa henti. Dari dapur darurat, ia dan para pedagang kecil mulai bisa memutar roda bisnis. Minyak goreng yang mereka produksi memang sederhana, tapi kualitasnya terjaga. Perlahan, nama Sari mulai kembali dihargai. Namun, di balik kerja keras itu, beban di hatinya semakin berat. Hari ke-100 semakin dekat. Syarat dalam surat ayahnya jelas. Jika ia gagal mengelola usaha ini selama 100 hari, semua aset akan jatuh ke tangan orang lain. Sari tahu mata semua orang sedang tertuju padanya. Suatu malam Sari duduk di depan tumpukan laporan penjualan. Matanya merah, tubuhnya lelah. Ia memejamkan mata, teringat wajah ayahnya. Kata-kata dalam surat itu kembali bergema, "Pimpinlah dengan hati, bukan dengan amarah." Namun keraguan datang. Apa aku benar-benar mampu? Apa aku tidak terlalu memaksakan diri? Bagaimana kalau aku gagal? Semua orang akan semakin membenciku, bisiknya sendiri. Air matanya jatuh, membasahi kertas laporan. Bima yang datang, diam-diam melihat Sari menangis. Ia duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Sari, lihat sekelilingmu. Ada banyak orang yang percaya padamu. Aku, Paman Arman, para pedagang kecil, semua sudah menaruh harapan padamu. Jangan ragukan dirimu. Kamu sudah sejauh ini, jangan berhenti sekarang." Keesokan harinya, sebuah kejutan muncul. Beberapa media yang dulu menghina kini menulis berita baru. Minyak goreng murah buatan Sari bantu pedagang kecil. Perlahan, opini masyarakat mulai berbalik. Mereka mulai melihat Sari sebagai sosok yang kuat, bukan lagi sekadar penjual gorengan. Aditya, yang sejak pertemuan terakhir lebih banyak diam, muncul dengan wajah dingin. Ia masih belum sepenuhnya berubah, tapi kali ini ia tidak menyerang. Justru, ia melihat Sari bekerja dengan keringat dan tangis, lalu berkata, "Pelan, kau benar-benar keras kepala, Sari, tapi mungkin itulah yang membuatmu bertahan." Hari itu Sari berdiri di depan dapur produksi yang ramai. Suara kompor menyala, wajan berdesis, dan karyawan bekerja dengan senyum. Ia menatap langit dengan mata basah lalu berbisik, "Ayah, aku sudah hampir sampai. 100 hari tinggal selangkah lagi, doakan aku kuat sampai akhir." Hari itu Ratna duduk sendirian di ruang tamu rumah mewahnya.
Di tangannya ada sebuah majalah yang menampilkan wajah Sari di halaman depan. Judulnya berbunyi, "Dari Gorengan ke Minyak, Perjuangan Gadis Pasar yang Bangkit dari Abu." Ratna membaca dengan wajah datar, namun di dalam hatinya, perasaan aneh mulai tumbuh. Ia teringat masa mudanya. Saat itu, ia juga pernah diremehkan keluarga suaminya. Ia dianggap tidak cukup layak, hanya karena berasal dari keluarga sederhana. Luka lama itu, masih membekas. Dan tanpa sadar, luka itulah yang membuatnya begitu keras pada Sari. Pak Surya masuk pelan lalu berkata, "Ratna, aku tahu kau marah karena ingin melindungi keluarga kita. Tapi lihatlah Sari, apa salahnya kita memberi dia kesempatan? Bukankah dulu kau juga pernah dipandang rendah? Kau lebih dari siapapun tahu rasanya." Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah mengakui luka itu pada siapapun. Perlahan ia berbisik, "Aku tidak mau Bima merasakan sakit yang sama. Aku tidak mau dia jatuh karena memilih orang yang salah." Pak Surya mendekat, memegang tangannya lembut. "Tapi bagaimana kalau justru Sari yang bisa membuatnya kuat? Bukankah cinta yang tulus bisa jadi penopang? Kau hanya takut sejarah terulang. Tapi kali ini berbeda, Ratna. Sangat berbeda." Malam itu Ratna termenung lama di kamarnya. Kata-kata suaminya terus terngiang. Ia memandang keluar jendela, menatap bulan. Dalam hatinya ia bergumam, "Apa mungkin aku salah? Apa mungkin gadis itu sebenarnya bukan ancaman, tapi justru jawaban?" Esok harinya tanpa memberitahu siapapun, Ratna diam-diam pergi ke pasar. Ia berdiri jauh di antara kerumunan, memperhatikan Sari yang sibuk membantu para pedagang. Sari tertawa kecil sambil menggoreng, wajahnya lelah, tapi tetap tulus. Untuk pertama kalinya, Ratna melihat Sari bukan sebagai penjual gorengan yang rendah, tapi sebagai seorang gadis yang benar-benar berjuang dengan hati. Dan saat itu, di lubuk hatinya, sesuatu mulai retak. Tembok kebencian yang ia bangun perlahan mulai runtuh. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya. Pedagang berjejer, pembeli, lalu lalang, suasana riuh penuh warna. Di tengah keramaian itu, Sari sibuk menggoreng. Tangannya cekatan, wajahnya bercahaya meski keringat menetes. Tiba-tiba, seseorang muncul di depan lapaknya. Bima. Tapi kali ini ia tidak datang hanya untuk membeli gorengan. Ia datang dengan kemeja putih rapi, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Orang-orang langsung berhenti beraktivitas, menatap ke arah mereka. Sari kaget. "Bima, kenapa kamu di sini dengan pakaian begitu?" Bima tersenyum lembut, lalu berlutut di hadapan Sari. Semua orang terperanjat. Suasana pasar mendadak hening. Kotak kecil itu dibuka, memperlihatkan sebuah cincin sederhana namun indah. "Sari, aku pernah memperkenalkanmu di rumahku, tapi yang kudapat hanya hinaan. Kali ini aku ingin melakukannya dengan caraku sendiri. Di tempat yang paling mengenalmu, di depan orang-orang yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku mencintaimu apa adanya. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata langsung mengalir di pipi Sari. Tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka Bima akan melamarnya di pasar, tempat ia dulu selalu merasa rendah. Orang-orang sekitar bersorak pelan. "Terima Sari, terima!" Suasana pasar berubah jadi saksi kebahagiaan. Dengan suara bergetar, Sari menjawab, "Ya, Bima, aku mau." Bima berdiri, menyematkan cincin di jari manis Sari. Mereka berpelukan, disambut tepuk tangan dan sorak-sorai para pedagang. Namun, di antara kerumunan itu, ada sosok Ratna yang berdiri diam. Wajahnya tidak lagi marah, melainkan sendu. Air mata tipis menetes di pipinya. Ia menyadari betapa kuat cinta anaknya dan betapa tulus hati Sari. Untuk pertama kalinya, Ratna tidak melihat jurang di antara mereka. Ia hanya melihat seorang gadis yang pantas berdiri di sisi putranya. Lamaran sederhana di pasar itu menjadi titik balik besar. Bukan hanya tentang cinta dua insan, tapi juga tentang runtuhnya gengsi dan tembok kebencian. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Bukan pesta mewah di Hotel Bintang 5. Bukan pula resepsi dengan dekorasi berlebihan.
Pernikahan Sari dan Bima digelar sederhana di balai desa dekat pasar, tempat yang akrab dengan langkah kaki Sari sejak kecil. Tamu-tamu datang dari berbagai kalangan. Pedagang pasar, karyawan pabrik kecil, kerabat dekat, bahkan orang-orang yang dulu pernah meremehkan Sari kini hadir dengan wajah kagum. Senyum dan doa mengalir, memenuhi ruangan dengan kehangatan. Sari tampil anggun dengan kebaya sederhana, rambutnya ditata rapi, wajahnya bercahaya. Bima berdiri di sampingnya, penuh kebanggaan. Saat ijab kabul terucap, suasana hening berubah haru. Beberapa orang menitikkan air mata, menyaksikan kisah cinta yang penuh liku akhirnya berlabuh. Di antara tamu, Ratna duduk dengan wajah sendu. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Ia akhirnya berdiri, mendekati Sari, lalu menggenggam tangannya. "Maafkan aku, nak. Aku terlalu buta oleh gengsi. Aku tidak melihat ketulusanmu. Hari ini aku belajar, cinta yang tulus lebih berharga daripada semua harta." Sari tersenyum sambil menahan tangis. "Terima kasih, Bu. Restu Ibu adalah hadiah terbesar bagi kami." Mereka berpelukan, disambut tepuk tangan tamu yang hadir. Setelah resepsi selesai, Sari melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia kembali ke lapak gorengannya di pasar, mengenakan celemek lama lalu menyalakan wajan. "Hari ini spesial, gorengan gratis untuk semua," teriaknya sambil tersenyum. Orang-orang tertawa bahagia, mengantre gorengan hangat dari tangan sang pengantin baru. Bima hanya bisa tersenyum bangga, melihat istrinya tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Di matanya, Sari bukan hanya pewaris harta, tapi pewaris nilai, kerja keras, ketulusan, dan kerendahan hati. Dan di tengah riuh pasar sore itu, cerita Sari menemukan akhirnya. Dari penjual gorengan yang diremehkan menjadi pewaris yang dihormati, lalu istri yang dicintai. Sebuah perjalanan panjang yang membuktikan bahwa harga diri dan cinta sejati jauh lebih berharga daripada gengsi. Dan begitulah akhir kisah Sari, gadis sederhana penjual gorengan yang sempat dihina dan diremehkan, tapi akhirnya membuktikan bahwa ketulusan hati dan kerja keras mampu mengalahkan gengsi. Cinta sejati tidak butuh harta untuk berdiri, karena justru cinta yang tulus mampu melahirkan kekuatan yang tidak pernah diduga. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa setiap orang punya nilai, sekecil apapun pekerjaannya. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi suatu hari merekalah yang berdiri paling tegak di hadapan kita. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share cerita ini. Karena masih banyak cerita lain yang akan kami hadirkan, penuh dengan drama, emosi, dan pesan yang bisa menemani malam-malammu sebelum tidur. Sampai jumpa di kisah berikutnya.